Selamat pagi adik-adik. Kita ke pertanyaan pertama, yaitu menanyakan tone atau attitude ya. Tone of the text is, tone atau attitude ini bisa bermakna tiga adik-adik. Yang pertama bisa bermakna gaya penulisan si penulisnya, ya. Yang kedua bisa bermakna, oke kita tulis dulu ya. Yang pertama bisa gaya penulisan si penulis, ya. Kemudian bisa juga bermakna sikap si penulis ya terhadap suatu topik atau suatu hal yang ada di teks. Kemudian bisa juga bermakna suasana atau situasi yang muncul di teks. Ya, suasana atau situasi yang muncul di teks. Nah, untuk dari definisi ini berarti ini terkait erat dengan pemahaman kita tentang teksnya, yaitu pemahaman teks. Pemahaman teks itu dua parameternya ya. Apakah kita sudah betul-betul memahami teksnya? Yang pertama topiknya. Topiknya ya. Topiknya apa? Topik itu adalah tema yang dibahas di teks ya. Inti teksnya apa? Teksnya yaitu ngomongin tentang terosos. Nah, bagaimana cara mencari topik? Cari kata yang diulang-ulang di setiap teks. Nah, kita bisa lihat di sini kata terosos itu hampir disebutkan di setiap paragrafnya ya, hampir banyak sekali ya tentang. Nah, itu berarti topiknya terosos. Kemudian main idea. Main idea ini adalah perluasan topiknya. Nah, perluasan topiknya. Apa main idenya? Nah, terosos ini, terkait dengan terosos ini ada dua pendapat nih ya. Pendapat dari para ahli fosil tentang fosil terosos ini ya. Ada yang mengatakan bahwa fosil terosos itu mirip dengan reptil beserta argumentasinya. Kita bisa lihat di sini ya. Katanya dari tulang tengkoraknya, tulang panggulnya, kaki belakangnya semua mirip reptil. Kemudian ada juga di sini pendapat kedua ya, katanya terosos itu mirip dengan burung maupun kelelawar. Beserta argumentasinya kita bisa lihat di paragraf 2 dan di kesimpulan akhir di sini ngejelasin tentang cara terbangnya ya, bagaimana dia terosos terbang atau mengatasi masalah dalam ketika dia mau terbang. Nah, di sini kita bisa lihat di sini yang pertama katanya mana nih? Terosos terbang dengan cara by jumping from cliffs ya, dengan cara loncat dari tebing, by dropping from trees ya, by dropping from trees dengan menjatuhkan dirinya dari pohon. Kemudian dengan memanfaatkan angin yang menghasilkan gelombang yang ngangkat si terososnya ini ke atas. Tiap-tiap dari hipotesis tadi, hipotesis itu dugaan sementara ya, memiliki kesulitannya masing-masing. Yang pertama, kata si penulis ya, salah berasumsi bahwa kaki belakang si terosos ini mirip dengan kelelawar yang bisa menggantung gitu ya, dalam rangka yang bisa mengait ya ketika dia menggantung untuk siap-siap terbang. Berarti kaki belakangnya tidak mirip dengan kelelawar. Berarti nggak bisa terbang dong kalau gitu. Maka gugurlah argumentasi kedua ya. Sekarang kita lihat ke argumentasi ketiga, tanggapan si penulis terkait argumentasi ketiga kita bisa baca juga di sini. Ya, katanya dengan terosos terbang itu dengan cara memanfaatkan gelombang yang angkat badannya ke atas gitu ya. Gelombang yang dihasilkan dari angin yang mengangkat tubuhnya ke atas. Nah, katanya the wind that made such wave, however, namun angin yang menghasilkan gelombang seperti itu mungkin terlalu kuat buat si terosos untuk mengendalikan dirinya ketika dia mau terbang. Maka gugur pula argumentasi terakhir. Ya, berarti semua argumentasi yang menjelaskan cara terosos terbang itu sudah terbantahkan semua, disanggah semua. Nah, sekarang kita lihat. Itu inti teksnya ya. Tone atau attitude tadi kan secara umum ada positif, negatif, dan netral. Nah, kita bahas yang pertama dulu aja ya. Yang pertama ini kita bagi dua. Yang pertama ada objektif atau imparsial. Apa ciri-cirinya tone yang objektif atau imparsial ini? Biasanya ada pro dan kontra. Biasanya. Tapi
baik pro yang polanya seperti ini ya. Misalkan polanya seperti ini. Nah, ini topik nih ya, topik. Kemudian ini ada pendapat A, pendapat B ya, pendapat A dan pendapat B. Kemudian ini adalah si penulisnya ya, W misalkan ya, si writer atau author-nya ya. Nah, ini terkait dengan topik ini si penulis maparin nih ya, argumentasinya yang A apa, yang setuju apa, yang tidak setuju apa. Si penulis di sini hanya menyampaikan saja tanpa ada keberpihakan ya, atau cover both side. Nah, kalau polanya seperti ini, maka adik-adik bisa pilih objektif atau imparsial. Kalau nggak ada objektif, boleh imparsial. Kalau polanya seperti ini ya, ada pro kontra, tapi si penulis tidak condong ke salah satunya. Kemudian mana contohnya? Contohnya di sini ya, contohnya. Nah, teks ini nih. Ada perdebatan tentang pengobatan barat dan pengobatan alternatif ya, topiknya. Kemudian main idenya apa? Main idenya katanya baik pengobatan barat maupun pengobatan alternatif masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, di sini kelebihan pengobatan barat disebutin, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian pengobatan alternatif kelebihannya apa, kekurangannya apa juga disampaikan juga oleh si penulis. Si penulis tidak condong ke salah satunya. Begitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke teksnya ya. Nah, ke teks ini. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau nggak ada objektif, adik-adik bisa pilih imparsial. Kalau nggak ada imparsial, bagaimana, Kak? Berarti kita balikan lagi tadi ke salah satunya ya. Apakah positif ya, atau netral, atau negatif nih. Kalau ke negatif dengan topik dan main idea seperti teks yang tadi itu berarti tidak mungkin ya. Karena negatif itu biasanya di sini ya. Nah, sekarang kalau ke positif juga tidak mungkin. Nah, ini paling masuk ke netral. Berarti kalau nggak ada objektif, adik-adik bisa pilih imparsial atau netral. Berarti ini netral ya. Netral. Oke. Kemudian untuk teks yang ini, teks yang kedua sekarang. Teks yang ini yang sedang dibahas ya. Nah, ini polanya gimana nih? Nah, informatif atau objektif. Apa cirinya? Biasanya tidak ada pro dan kontra. Biasanya berarti bisa juga ada pro dan kontra ya. Mana contohnya? Contohnya ini. Nah, ini topiknya. Kemudian terkait dengan topik ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pterosaurus itu mirip reptil, ada yang mengatakan pterosaurus itu mirip burung. Ternyata ini misalkan A-nya si penulisnya ya. Si penulisnya di kesimpulan akhir secara tersirat lebih condong ke pendapat yang pertama. Berarti kalau polanya seperti ini, berarti adik-adik bisa pilih informatif. Maka jawabannya adalah yang B, informatif. Kak, dengan pola yang seperti ini, seandainya tidak ada informatif, kita pilih apa? Nah, adik-adik bisa pilih objektif. Kalau ternyata objektif juga tidak ada, bagaimana, Kak? Maka tidak mungkin ke netral atau ke negatif ya. Maka berdasarkan pemahaman topik dan main idenya tadi, kemungkinan di sini adalah positif ya. Kalau positif juga nggak ada, maka cari kata yang berkonotasi positif. Begitu ya, jadi jawabannya yang B. Oke.